Peningkatan volume penumpang, Pak. Dari tahun kemarin 11,7 juta penumpang adalah angka positif yang sudah menggunakan WUS. Sehingga upaya yang dilakukan adalah membuat fasilitas yang lebih baik, pelayanan baik, hingga meningkatkan volume penumpang lebih banyak lagi. Itukah solusinya, Pak Agus? Ya berbeda ya harus kan. Saya sudah lupa isi proposal Jepang dan China, itu ada semua di situ. Berapa sih yang harus dihitung supaya BEP, lalu berapa harga tiket dan seterusnya supaya sesuai dengan proses pembayaran loan. Tetapi kan di Cina itu dirubah. Nah, ketika dirubah inilah banyak variabel-variabel yang tidak ikut dirubah, jadi keluarnya 2%, kan gitu. Nah, sekarang intinya adalah ini sudah terjadi, sekarang yang kita sudah tidak usah saya ngomong lagi kayak 9 tahun yang lalu gitu ya. Mundur jadi lagi. Sekarang adalah bagaimana cara pembayarannya ini. Saya sudah sarankan, duduklah Kementerian Keuangan dengan Danantara, ada Komisi 11 DPR di situ. Ini mau diapakan? Kan utang harus dibayar. Yang lain-lainnya itu ya sudah, saya seperti menjelaskan 9 tahun yang lalu kan. Artinya memang ini proyek sebetulnya tidak visible, tetapi menjadi visible. Karena ini adalah keinginan Presiden. Kan saya sudah sampaikan juga. Jadi sekarang ribut-ribut itu sudah harus dihentikan. Lalu bagaimana menyelamatkan ini gitu. Jadi yang kalau terjadi, kita kembali lagi, sudah terjadi kok barangnya. Yang terjadi hari ini sebenarnya sudah Pak Agus ingatkan beberapa tahun yang lalu. Sudah, coba lihat di Google, statement saya sudah banyak, dan juga kan saya sudah dipanggil Presiden, ya sudah saya, tapi kan kejadian, ya karena dipaksakan. Nah sekarang adalah, saran saya kita bicara bagaimana menyelesaikan ini. Tidak usah berpikir dulu sampai Surabaya, karena nggak ada anggaran dan yang naik siapa, dan akan jadi kanibal dengan jalan tol dan penerbangan, karena banyak sekali bandara di sepanjang jalan itu. Baik. Pak Heri Gunawan, tadi disampaikan bahwa pemerintah sedang mencari cara juga, Pak. Termasuk dugaan markup yang masih perlu dicari juga, nih KPK minta datanya kalau memang ada gitu. Tapi bayar utangnya sudah menanti. Kalau Danantara yang bayar utang, bijak nggak sih, Pak? Loh, itu memang seharusnya di bawah Danantara. Jadi mekanismenya itu kan bukannya gini. Mekanisme utang kereta cepat itu sekarang itu kan yang mengutang itu kan PSBI. Yang waktu itu tanda tangan itu adalah lead konsorsiumnya itu adalah KAI. Penjaminnya adalah PII, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Itu BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Nah, sekarang ini persoalannya semuanya memang seperti tadi dibilang oleh Pak Agus itu, memang semua ini sekarang sudah terjadi. Nah, ini yang seharusnya dilakukan itu adalah bagaimana memenuhi kewajiban pembayaran utang ini. Nah, ini masalah ini dilokalisir itu biar selesai dulu nih yang KCJB. Jadi jangan pikirin yang lain-lain memang. Nah, cara bagaimana pembayaran itu harus dilakukan itu juga memang harus dilibatkan Kementerian Keuangan, PII sebagai penjamin, dan terutama PT Kereta Api karena kemampuan keuangannya sebagai lead konsorsium. Nah kemudian Danantara. Nah pertanyaan apakah Danantara visible untuk melunasi ini? Danantara bertanggung jawab. Danantara harus ngelit, harus memimpin bagaimana menyelesaikan persoalan yang terjadi pada kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Makanya DPR juga perlu dilibatkan, eksekutif dalam hal ini Kementerian Keuangan juga perlu dilibatkan. Perlu dicarikan solusinya, apakah masih perlu, dalam sambil membayar misalnya perlu dinegosiasi ulang misalnya suku bunganya. Bersamaan dengan itu audit tetap berjalan dilakukan oleh aparat penegak hukum misalnya. Nah itu semuanya harus berjalan simultan, dan itu yang paling penting adalah cari solusi. Karena kalau tidak dibayar utang ini, maka pasti ada klausul denda, sanksi gitu di situ. Begitu. Nah itu nanti akan makin lama akan makin berat. Dan ini persoalannya juga adalah kemudian reputasi pemerintah. Reputasi Danantara yang sekarang lagi perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Yang dibilang Pak Luhut tadi, apa itu Pak ya? Yang soal kepres dan ini sama seperti LRT Jabodebek begitu formatnya tinggal dicarikan solusi itu bisa berjalan, itu apakah itu juga bisa jadi solusi Pak Heri? Tadi kalau nggak salah tuh saya dengar sekilas itu kan Pak Luhut bilangnya itu gini. Itu biar di dalam transportasi publik itu lahannya itu adalah yang menguasai pemerintah. Nah karena yang menguasai pemerintah, itulah yang kemudian diajukan oleh Pak Doni Oskaria sebagai CEO Danantara kepada Menteri Keuangan. Diajukan supaya infrastrukturnya, prasarana dari seluruh kereta cepat ini di take over oleh pemerintah.
Jadi pemerintah melakukan takeover ini dengan membentuk Badan Layanan Usaha baru, membentuk BLU sebagai layanan publik. Nah, persoalannya ini kan sejak awal sudah dikasih tahu bahwa janjinya negara itu, janjinya pemerintah pada waktu itu, ini adalah B2B, tidak memiliki APBN. Tapi kemudian melibatkan APBN sebagai penjamin. Nah, yang penjamin kan sudah juga dilakukan lewat PII. Nah, sekarang jangan pemerintah itu disuruh ambil alih lahan itu. Artinya pemerintah akan membeli lahan itu dari PT KCIC. Di KCIC itu ada 40% saham perusahaan BUMN Cina gitu. Nah, ini kan nggak logis. Kok pemerintah tiba-tiba disuruh beli lahan itu? Nah, jadi omongannya Pak Luhut tadi menurut saya itu inline dengan pengajuan yang disampaikan oleh Pak Doni Oskarya itu kepada Menteri Keuangan, yaitu seluruh prasarana dan infrastruktur itu diambil alih oleh pemerintah. Nah, ini menurut saya yang nggak bijak. Pertama juga APBN juga kita defisit, APBN kita nggak berlebihan. Dan kemudian sekarang juga sedang ada proses pembenahan. Dalam artian apa pembenahannya? Supaya belanjanya lebih efisien. Nah, APBN kita pun lebih banyak juga banyak dibiayai oleh utang. Nah, kalau disuruh beli lagi yang kayak gitu, padahal dulu investasinya 116 triliun misalnya gitu. Seluruh infrastrukturnya itu katakanlah misalnya separuhnya 50 triliun harus dibayar, ya berat lah pemerintah. Ini ada banyak program prioritas yang memerlukan biaya, memerlukan anggaran. Jadi menurut saya jangan itu harus diabaikan usulan itu, melibatkan APBN atau melibatkan anggaran negara. Sebaiknya dipikirkan cari solusi yang lebih bijak. Gitu. Dan untuk sementara ekspansi, misalnya mau sampai Surabaya itu untuk sementara buang jauh-jauh dulu deh pemikiran yang seperti itu gitu. Selesaikan dulu nih masalah yang ini gitu ya, biar selesaikan. Pada saat bersamaan KCIC itu kemudian mencoba menambah volume penumpang yang sekarang masih baru separuhnya gitu ya. Itu juga masih terus berusaha memperbaiki kegiatan operasionalnya gitu. Baik Pak Heri, apakah ini di luar prediksi pemerintah akhirnya Pak? B2B yang tadi disampaikan Pak Agus, penjaminnya APBN dan ternyata sekarang malah justru seolah-olah negara yang harus menanggungnya. Apakah memang di luar prediksi dan skenario dari pemerintah berarti? Deal-dealannya itu tidak sesuai dengan rencana awal berarti ya Pak Heri? Iya betul. Memang kan tidak sesuai rencana awal. Awalnya kan memang B2B. Makanya kita membuat BUMN baru yang namanya PT PSBI itu. Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Nah, tapi kemudian itu kan terjadi pembengkakan biaya. Yang seperti diceritakan oleh Pak Agus tadi. Kita juga lihat di situ kalau nggak salah itu kan ada pipa yang tiba-tiba bocor misalnya gitu kan. Ketika waktu digali itu segala macam. Nah itu karena ada pembengkakan biaya itulah kemudian dibutuhkan tambahan setoran modal. Nah ketika butuh tambahan setoran itu, kita kan kemudian mengajukan pinjaman baru, pinjaman tambahan dengan suku bunga yang berbeda. Kalau yang awal itu suku bunganya kan 2%. Yang tambahan itu yang kemudian menjadi di atas 3%. Nah di sini karena ada tambahan inilah kemudian Cina itu minta jaminan dari pemerintah. Ketika pemerintah itu kemudian sudah memberikan jaminan itu ada di PMK tahun 2023 itu. Penjaminannya diberikan itu melalui PII. Jadi pemerintah menunjuk PII sebagai penjamin. Nah, pinjaman yang ditandatangani oleh KAI dengan kreditur dari Cina. Nah, jadi memang ini di luar skenario gitu ya. Tapi kan ini kan karena sudah terjadi. Memang terjadi ya. Dari awalnya B2B, sekarang akhirnya bukan hanya B2B, tapi juga pemerintah sudah terlibat. Nah ini yang harus dijaga adalah bahwa reputasi pemerintah, negara dalam hal ini harus dijaga. Jangan sampai negara itu kemudian terkenal, Indonesia itu menjadi pengemplang. Amin. Semoga benar-benar ada solusinya ya. DPR, pemerintah, Danantara, KCIC, semuanya berkumpul untuk bisa mencari solusinya begitu ya Pak Agus dan Pak Heri.